Shalom, silakan duduk. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang semua jemaat dan selamat datang bagi saudaraku yang baru pertama kali ya. Selamat diberkati tempat ini. Tema kita masih tentang bangkit menjadi terang. Bagaimana panggilan orang percaya bangkit menjadi terang. Coba saudara Gustaf bantu saya. Baca dulu Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, terima kasih. Bahwa dunia ditutupi kegelapan dan hanya terang yang dapat mengusir kegelapan. Kita melihat kenyataan perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa, Rusia, Ukraina, sekarang Israel dan Palestina, perang suku di Papua sana. Bukankah lihat di depan mata kita? Dan yang paling ngeri, keluarga melawan keluarga, saudara melawan saudara, saudara berantakan. Yang paling ngeri lagi, suami berperang dengan istri. Mengerikan, suami bisa mutilasi istrinya sendiri. Istri membunuh suami dengan selingkuhannya. Dimasukkan cover. Ngeri. Orang tua membunuh anak, ibu membunuh anak kandungnya. Anak kandung bunuh ibunya, ayahnya. Bahkan ada orang anak membunuh orang tuanya karena hanya mau mengambil warisan. Ini semua kegelapan. Kegelapan, pencurian, pembunuhan, perampokan. Saya sendiri berhadapan bagaimana orang-orang dengan online ini sekarang menipu semua. Teknologi begitu maju digunakan bukan untuk kemakmuran, kedamaian, tapi untuk pemerasan dan lain. Untuk pencurian, penipuan. Ini semua kegelapan yang sedang berkecamuk dikuasai oleh kuasa gelap. Ya kita sebut namanya setan, raja setan. Kita telah percaya Yesus. Bahwa Yesuslah terang. Coba baca Yohanes 1, Yohanes 12, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan lagi dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bahwa orang yang telah percaya mengakui Yesus sebagai Tuhannya, mengikut Dia, telah memiliki, jadi tidak lagi berjalan dalam gelap. Dan gelap di mana ada terang, langsung gelap lari. Tidak perlu dia apa-apain. Kita yang percaya Yesus, semua orang yang mengikut Yesus telah memiliki terang itu. Yesuslah terang itu. Yesuslah kekuatan terang itu. Jadi saudara dan saya, kalau saudara memang mengatakan, yes, aku percaya Yesus, kau Tuhanku, maka kita telah memiliki terang, punya kuasa. Bahwa ketika terang hadir, gelap langsung pergi. Di mana ada terang, tidak mungkin hadir gelap. Gelap hanya kalau tidak ada terang. Dan terang itulah Yesus
yang kita miliki, yang kita percayai. Jadi kenali sungguh-sungguh, kenal sungguh-sungguh. Terang itu adalah Yesus. Barang siapa memiliki atau mengikut Yesus, percaya Yesus, dia telah memiliki terang. Yohanes 12 ayat 35-36, barang siapa percaya Yesus, tidak lagi berjalan dalam gelap, dia berjalan terang. Kakinya tidak akan terantuk. Tapi orang yang berjalan dalam gelap tidak tahu, tidak mengerti kemana dia pergi. Artinya hidupnya tersesat. Saya dengan tegas, jangan pernah berjalan di luar Yesus. Engkau berjalan dalam gelap. Hidupmu gelap, tidak tahu kemana, hidupnya sia-sia. Hari ini berita baik, bersyukurlah. Tidak ada lebih indah hidup ini, percaya, dan itu anugerah Tuhan. Dan memiliki Yesus, hidupnya punya terang. Jangan kira semua orang enak-enak jalan mobil bisa kencang. Boleh, tapi hidupnya sia-sia. Tidak tahu kemana pergi, apa tujuan hidupnya. Bersyukur kita telah memiliki Yesus, telah memiliki terang itu. Kita tidak lagi berjalan dalam gelap, tidak akan terantuk kakinya, tapi kita boleh tahu kemana harus pergi. Jadi poin pertama yang paling penting, kenal terang, terima, miliki, nikmati terang itu. Setelah kita miliki, baru kita bisa bagikan. Kita tidak mungkin membagi yang kita tidak punyai. Kita tidak mungkin membagi terang kalau kita belum memiliki terang. Pastikan Yesuslah terang itu. Aku percaya dia, aku memiliki dia, aku bisa nikmati dia. Jangan percuma. Saudara sudah menjadi Kristen, katanya Kristen, percaya setengah-setengah. Percaya setengah-setengah berarti tidak percaya. Mari miliki satu level hidup. Aku telah memiliki Yesus, percaya Yesus, dan aku memiliki terang, dan aku bisa menikmati terang itu, dan hidup saya menjadi terang kemana-mana. Wow. Pastikan hidupmu, istrimu, anakmu, keluargamu sudah memiliki terang itu. Maka hidupnya terang, tidak akan tersandung, tapi tahu kemana harus pergi. Orang dalam gelap tidak tahu kemana pergi, tersesat. Miliki hidup terang. Ada 5 T ya, yang saya buat sederhana. Pertama, korong hidup terang, kelihatan, terbuka. Orang yang percaya Yesus tahu terbuka itu jujur ya. Terbuka, terutama suami istri. Saya dulu tidak mengerti, suka sembunyi-sembunyi sama istri saya. Ada bisnis, saya nggak bisa saya karena istri saya sekolahnya hanya ya sastra Inggris, mana ngerti bisnis. Saya lulusan ITB, jurusan teknik industri, belajar manajemen, belajar ekonomi. Istri saya bilang, Pak, jangan ambil itu proyek itu. Saya tidak senang. Kamu tidak ngerti, itu hebat, bagus, orang itu baik. Singkat saya lakukan, diam-diam. Akhirnya saya luar biasa ditipu habis, sampai kami bangkrut. Bangkrut semua, mobil habis semua, rumah habis, tanah habis. Saya nangis. Wah, rupanya Tuhan memberikan istri saya sebagai penolong harus terbuka, jujur.
memang berat. Tapi kalau libatkan Tuhan, don't worry. Tuhan membela ke orang jujur. Kalau kau jujur memang sakit. Tapi itu dia operasi semua bagian yang rusak. Kau jadi sehat. Terbuka. Kemudian terpercaya. Orang dalam terang artinya hidupnya dapat dipercaya, trustable, honesty, jujur. Saya mula-mula nggak percaya ini, tapi ternyata Tuhan membela orang benar. Saya telah lakukan dalam hidup saya, wah ternyata mengikuti jalan Tuhan, jalan benar, jauh lebih tenang dan lebih diberkati. Orang yang dapat dipercaya sangat mahal, trustworthy, tersebal. Jadilah orang yang hidup dalam terang, dapat dipercaya. Saya bersyukur, saya menjadi kepala keuangan 27 tahun di kantor saya, karena direktur saya hanya percaya. Pokoknya kalau sudah Pak tarikan, teken cek berapapun langsung teken. Dan saya memang puji Tuhan, diberkati sekali. Terpercaya, tertib. Orang yang hidup dalam terang Tuhan, hidupnya teratur. Roh kita, roh tertib. Hidupnya tertib, teratur, disiplin, selalu on time, tidak terlambat. Kemana selalu ditunggu, itu orang yang tidak tertib hidupnya. Tertib itu membuat ketenangan, tenang, selalu peacemaker. Orang yang hidupnya tertib, dia hadir membawa ketenangan. Peacemaker. Tertib, taat, disiplin, tepat waktu. Hidupnya tenang, hidupnya peace. Yang keempat, tahu berterima kasih. Terima kasih. Orang yang hidup dalam terang, dia lihat perbuatan baik orang. Terlebih dia lihat perbuatan baik Tuhan. Bersyukur selalu. Dan berterima kasih kepada orang yang berjasa dalam hidupnya. Saya waktu ulang tahun pernikahan saya ke-50, saya undang semua saudara saya, teman-teman yang berjasa. Dulu saya waktu SD numpang di rumah orang. Saya ingat jasanya. Saya ingat guru saya dulu. Saya dulu nggak tahu apa-apa, pintar. Saya undang mereka. Ucapkan terima kasih. Itu tahu berterima kasih, terutama kepada dia. Tahu bersyukur. Yang terakhir, T kelima, tanggung jawab. Responsibility. Orang yang hidupnya terang, tanggung jawab apa saja, Yusuf, apa saja diserahkan. Tidak perlu diurus lagi, itu tanggung jawab, beres, tuntas. Apa disuruh? Yes. Disuruh jam 11, jam 10 sudah selesai. Atasan tidak perlu lagi mengurus apa-apa, karena ada orang tanggung jawab. Orang hidup dalam terang memiliki hidup. Pertama dia terbuka, terus hidupnya dapat dipercaya, terpercaya, tertib, tahu terima kasih, tanggung jawab. Miliki itu berharga, mahal. Hanya ada pada orang percaya, hanya ada orang yang ikut Yesus. Dunia tidak punya, kerjanya nipu semua. Tidak tertib, di mana-mana ngerusak. Saya kemarin jalan di Patiukur, aduh, orang ini pasti nggak Tuhan. Kalau sore dagang di tengah jalan, jadi bisa. Orang percaya tidak melakukan hal seperti itu. Hidupnya tertib. Peacemaker, bawa ketenangan pada orang. Apa yang dapat dia miliki, dia dapat nikmati. Miliki, nikmati. Nikmati apa?
ada 5. Pertama, orang yang percaya Yesus dijamin selamat. Hidupnya selamat hari ini, besok dan selamanya. Jadi bukan nanti ketika surga. Yohanes 3:16 kata, demikianlah Allah mengasihi dunia sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya padanya beroleh hidup yang kekal, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup kekal. Artinya bukan nanti setelah mati baru selamat. Hari ini apa saja, di mana saja, kapan saja ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Engkau pasti selamat. Yang kedua, jaminan pengampunan. Karena Yesus mati di kayu salib. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa mati supaya kita dibenarkan. Maka orang yang percaya dosanya, kutuknya telah diambil alih Tuhan. Dia ambil alih. Maka dalam Roma, coba baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang yang percaya tidak lagi dihukum, tidak lagi dihakimi. Nanti ketika mati, walaupun saya tadinya orang berdosa, tapi Yesus telah tanggung sehingga saya tidak akan dihukum. Jadi kalau hati kita tidak lagi terkondem, tidak merasa salah, dosa, hidupnya semangat, energi. Itu orang yang merasa tidak berdosa. Orang berdosa tidak berani berdiri. Aku jelek, aku buruk, aku jahat. No, walaupun kau buruk, jelek, jahat, Yesusku telah mengampuni dosamu. Berani berdiri, yes, mari, semangat sampai umur 82. Itu karena merasa Tuhan memang sudah mengampuni. Jaminan pengampunan. Yang paling hebat, yang ketiga, jaminan jawaban doa. Saudaraku, orang yang percaya Yesus punya hak berdoa. Kasihan semua orang situ. Kalau di dalam keadaan sulit, terjepit, susah, kemana dia pergi? Tapi orang percaya, Tuhan kata, hei anakku, mari datang kepadaku. Hei kamu semua yang berbeban berat, yang letih lesu, aku memberi kelegaan. Datang ke hadirat Tuhan. Nama Tuhan, nama yang berkuasa, kata Amsal 18:10. Kesana orang lari, dapat selamat. Hargai, manfaatkan, itu hakmu berdoa dan doamu didengar Tuhan. Doa orang benar didengar Tuhan. Coba baca Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Semua anak Tuhan, jangan bodoh. Tuhan kita berikan hak berdoa. Dan diberikan kemana saja, kapan saja, di mana saja. Mau tengah malam ke, Allahku, Allah Israel tidak pernah tertidur. Mengapa engkau tidak berdoa? Kalau ada kesulitanmu, ada masalahmu, Tuhan katakan, datang kepada aku, berserulah. Ini hak doa. Orang Kristen banyak yang bodoh, tidak mau berdoa, itu bodoh. Hak kita menerima, tapi melalui doa. Saya dengan istri saya belum pernah lupa tiap hari berdoa. Berdoa untuk datang pada Tuhan.
Bahkan dikatakan Roma 6:26, kadang-kadang kita tidak tahu lagi mau doain apa. Sudah saja menggumam, Tuhan tahu, mengerti apa masalahmu, dan dia jawab. Sekalipun kau bilang, yang penting Tuhan tolong aku tidak tahu bagaimana ini. Berserulah kepada aku melepaskan kau dari kesesakan, kata Tuhan. Ini, marilah kepada aku semua lesu, ketuklah pintu dibukakan, carilah dapat. Mari gunakan hak berdoa. Yohanes 16:24. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan katakan, kamu bodoh, mengapa kamu susah? Kamu bisa datang, mintalah. Kamu gak pakai nama Tuhan, supaya penuh sukacitamu. Saya kira saya saksi hidup. Bukan tidak banyak masalah saya, tapi tiap kali datang langsung sukacita sini, damai sini, kuat sini, semangat sini, energi. Jangan bodoh, itu hakmu, gunakan. Coba kalau datang Jokowi, siapa mau datang ke sana, aku kasih mobil, pasti rame-rame datang. Tapi Tuhan Yesus ngomong gak mau dengar, kan terlalu bodoh. Apakah Jokowi lebih besar dari Yesus? Di rumah saya, Yesus saya sangat dapat dipercaya. Sangat, apa dikatakannya, tidak pernah bohong. Mari katanya datang, yes. Puji Tuhan. Yang keempat, apakah yang kita nikmati lagi? Jaminan kemenangan. Minggu lalu saya sebut 1 Korintus 10:13 ya. Percobaan biasa tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, dia memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Jadi begini ya, Tuhan memberikan sekolah. Kita ujian itu untuk naik tingkat, bukan ujian siksa, bukan. Supaya naik level. Tiap kali ada kesulitan, lihat tangan Tuhan di balik kesulitan. Dia mau supaya kita datang pada dia. Dia berikan jalan keluar supaya kita semakin kenal, semakin besar kapasitas kita untuk menjadi orang percaya. Jadi pencobaan orang percaya itu bukan ujian, pintu berkat buat kita. Pintu berkat buat kita. Jadi ucap syukur. Tanya aja Tuhan. Hikmat Allah. Pengertian, pengetahuan. Amsal 21:30 kata, tidak ada yang menandingi Tuhan. Saudaraku, ini saya sampaikan, sesulit apapun keadaanmu, datang kepada Tuhan, saya jamin pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Dia tidak pernah bohong, tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat. Itu Tuhan yang saya kenal. Itu Tuhan di rumah saya. Mungkin beda sedikit, rumah saudara enggak begitu. Di rumah saya, apapun Tuhan nanti. Nah gini, ada satu kesaksian Alkitab begini. Waktu Abraham ngawinin Hagar, lahir anak Ishak. Lalu Tuhan bilang, aku kasih anak yang asli, bukan sampingan. Lalu Sarah melahirkan Ishak. Hagar melahirkan Ismail. Waktu main-main Hagar sama Ismail, Ismail sama Ishak, usir istri bunikmu itu sama anaknya. Wah, sebel si Abraham, sebel. Masa itu anakku. Tapi dia bukan keturunan yang dari janjiku. Usir. Lalu diusirlah Hagar sama Ismail. Dikasih air sekirbat.
Ketika air sudah habis di jalan, nangislah anak ini. Lalu biarin aja. Lalu dibuang. Ismail dibuang sama Hagar, ditaruh semak-semak. Lalu anak itu jerit. Dia pun nangis. Datang dari surga berbicara, Hagar, aku Tuhan Allahnya Abraham. Mengasihi anak ini, aku dengar tangisannya. Aku dengar tangisanmu. Tiba-tiba matanya terbuka, ada depannya ada sumur. Itu Allah yang kusembah. Hagar orang buangan, anaknya pun dibuang. Tapi ketika menangis pada Tuhan, ada Tuhan sanggup membuka mata kita yang tadinya tidak ada jadi ada. Saudaraku, miliki iman seperti ini. Bahwa Tuhan kita, ketika kau menangis pada Dia, walaupun kau kekeringan, Dia akan taruh sumur di depan matamu. Supaya kau melihat tangan Tuhan. Coba bahasa Mazmur 118, 15-16. Mazmur 118, 15-16. Mazmur 118, 15-16, demikian firman Tuhan. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Terus, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. saudaraku, tadi Ismail nangis. Tuhan berjanji, ada tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, ada tangan kanan meninggikan, ada tangan kanan Tuhan meninggikan, ada tangan kanan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tapi hidup untuk menceritakan perbuatan hebat Tuhan. Saudaraku, stop nangis, stop mengeluh, stop ngomel, stop menyalahkan. Ada suara sore di rumah, di kemah orang benar. Ada tangan kanan Tuhan membelamu, ada tangan kanan Tuhan membuatku hidup. Jangan putus asa. Berdiri, lihat tangan kanan Tuhan. Tujukanlah pandangan padanya, matamu padanya, maka mukamu seri-seri kata Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Semua orang yang menantikan Dia, yang mencari Dia, tidak akan kekurangan yang baik. Wow. Ini kemenangan yang gilang gemilang. Coba bahasa itu lagi. Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya juga punya kesimpulan ini Daud, kesimpulan hidupnya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Saudaraku, nikmati hakmu, kemenangan ini dijamin Tuhan. Saya mau bersaksi, saya terima kasih kemarin kami ulang tahun pernikahan ke-56. 56 tahun menikah. Tanggal 20 Juli 1968 kami menikah di Medan. Masih mahasiswa. Bandung, saya nggak tahu tangan Tuhan buat dia mau sama saya. Masuk rumah kos. Kamar saya 2x3 meter, tempat tidurnya nggak ada kasur. Ada satu keponakan dititip dari Medan. Bawa keponakan ini, bawa nanti sekolahkan di Bandung katanya. Ini penderitaan nomor 1 di dunia. Pengantin baru, tempat tidur 1 meter,
nggak pakai kasur, 3 orang. Satu kamar. Kalau ingat itu Tuhan. Tapi Tuhan baik. Kami dengan susah begitu, ada rumah sewaan. Akhirnya, ya Pauliun nggak bisa bayar lagi. Udah nggak sanggup bayar kos, bayar sewa rumah. Kami tinggal di rumah, sudah nggak dipakai, nggak ada orang. Jadi orang kena ayam, kami bersih, kami tinggal situ. Tadi pagi saya bersaksi, anak saya sini ada Joyce ya, dia lahir di situ. Waktu dia lahir, ini penderitaan luar biasa. Di rumah sakit Advent, beberapa hari seminggu sebelumnya, ini abangnya sakit, sehingga uang habis semua. Saya datang ke dokter bisa nggak ngutang anak ini? Nggak bisa. Begini dokter, istriku kerja di Puskonsil, nanti cicil. Ya udah, tantangan cicil. Maka anak saya namanya Joyce itu, anak cicilan itu. Itu untuk beli pokoknya waktu itu minjam, beli selimut 1. Tapi apakah hari ini masih seperti itu? Lihat apa dua Tuhan. Dia Allah yang bisa dipercaya. Janji Tuhan, aku Tuhan mempunyai rancangan mengenai kamu. Rancangan masa depan yang penuh harapan, penuh damai, bukan rancangan celaka. Ini jaminan buat orang yang hidup dalam Yesus. Kami saksi hidup. Tuhan janjinya Mazmur 112, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka firman-Nya. Anak cucunya diberkati dan perkasa. Saya punya anak laki-laki, anak perempuan. Dulu dia krempeng, gak mau makan, sekarang kegendutan. Anak saya pikir dulu anak saya kurang makan gini, kurang gizi. Tentu bodoh-bodoh, jelek-jelek, mukanya rusak. Tapi cantik-cantik. Cucu laki-laki, cucu hebat-hebat. Saya bersyukur kemarin sudah 3 orang lulus ITB. 1 lagi masih ITB. Aduh, Allahku, Yesusku, luar biasa, melampaui apa yang saya pikirkan. Kalau dulu tidur di kandang ayam. Hari ini Tuhan, aku melakukan keperkasaan meninggikan kau. Pegang itu, ada tangan kanan Tuhan, bukan engkau, bukan kehebatan orang tuamu, bukan familimu, bukan koneksimu, ada Tuhan. Jadi saudaraku, stop mengeluh, stop ngomel, stop nyalakan orang lain. Percaya saja, datang pada dia menjamin masa depanmu. Jadi masa depan kita terjamin seperti main bola. Jerman sama Argentina. Udah 3-1. Udah menang siaran ulangan. Jangan tegang lagi, sudah pasti menang. Waktu main tegang, ini siaran ulangan. Main bola. Bodoh, kenapa gitu? Gak usah, tunggu aja. Nantikan saja tangan Tuhan. Ada tangan. Di ujungnya, endingnya, pasti menang. Memang sudah 3-1. Gak bisa dirubah. Saya kalau nonton YouTube, bodoh kalau gitu. Itu ulangan aja semua. YouTube, gak ada yang, ya itu siaran ulangan. Mari miliki, nikmati kemenangan yang pasti. Terakhir, jaminan benar Tuhan. Coba Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan, firman Tuhan. Saudara belajar sekarang ya. Sederhana. Baca ulang sampai hafal.
pegang itu. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Janganlah takut. Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Aku ini Allahmu, kata Yesus. Karena Yesus dalam sini. Jadi yang di dalam sini selalu menyertai kita. Tuhan. Aku akan menolong engkau. Memegang engkau dengan tangan kananku, memberi kemenangan. Jadi saya saksi itu maksud saya. Puji Tuhan, kami sangat luar biasa. Apapun masalah, kalaupun kami kadang-kadang bercekcok, tengkar, pokoknya percaya Tuhan. Kita bawa ke Tuhan aja. Kalau kau ribut suami istri, akhiri saja dengan doa bersama. Udah pasti selesai baik. Ayo kita doa dulu, doa. Dia kamu doa, enggak, kamu berdoa dulu. Kalau sudah berdoa, dia hadir. Itu penyertaan Tuhan, gak main-main. Justru pada keadaan kalut, pada keadaan down, pada keadaan gelap, kita undang dia hadir menyertai kita, memberi kemenangan. Jangan bodoh, itu hakmu. Bodoh, maka orang kalau mau cerai itu bodoh sekali. Tidak tahu ada Tuhan bisa membuat beres semua. Ada penyertaan Tuhan. Kalau misalnya kau pengusaha, bisnis sedang down, habis. Jangan takut, ada Tuhan yang menolong kau. Nama Tuhan, nama yang berkuasa. Kesanalah engkau lari, engkau akan selamat. Justru keadaan sulit, ya coba baca Yesaya 30 ayat 15 dan 18. Yesaya 30, 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Janganlah takut, inilah firman Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, engkau diselamatkan. Kalau ada keadaanmu sulit, menggentarkan, menakutkan, tanya Tuhan apa yang harus bertobat, apa yang harus perbaiki dalam hidupku. Aku undang kau. Diam di hadirat Tuhan. Tidak usah bikin apa-apa, yang penting bertobat. Akui kesalahanmu, diam. Seringkali kita mau lari dengan kuat sendiri. Musuh lebih cepat, lebih kencang. Maka ayat 18 mengatakan, Allah melalui peristiwa-peristiwa yang buruk kita lihat itu, hendak menyatakan kasih. Dia menanti-nantikan waktunya untuk menyatakan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Dia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan kita Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan itu bukan berdoa, itu tindakan paling pintar, paling bijaksana, paling hebat. Coba baca Amsal 21 ayat 30-31. Amsal 21 ayat 30-31. Amsal 21 ayat 30-31, demikian firman Tuhan. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Dikatakan di sini, tidak ada yang menandingi hikmat Tuhan. Tuhan tidak ada terlalu sulit bagi Dia. Jangan kita bodoh, saudaraku. Ingat, Tuhan punya hikmat.
solusi, jalan keluar jauh melebihi semua orang. Tidak ada manusia menandingi. Kuda di perang itu perang katanya. Kita sekolah tinggi, belajar segala macam sampai S3 itu kuda ini perlengkapi. Tapi ingat, Tuhanlah yang beri kemenangan, bukan sekolahmu, bukan pendidikanmu, bukan jabatanmu, bukan uangmu. Jadi saya sangat bersyukur saya malam ini. Mari kita hari ini pertama ketahui terang itu terima Yesus lah yuk. Nikmati, ya, terima, berjalan dalam terang, miliki, nikmati. Miliki tadi 5T, terbuka, terpercaya, jujur, tertib, hidupnya teratur, tahu terima kasih, tanggung jawab. Sekarang 5 jaminan Tuhan kita pasti selamat karena percaya Yesus. Kita tidak lagi dihakimi, tidak dihukum. Yang ketiga kita punya hak berdoa. Yang keempat pasti menang. Ujungnya apapun terjadi, kalau datang pada ujung menang. Ada pasti penyertaan Tuhan buat kita tidak akan jatuh tergeletak. Nah, apa perintah Tuhan buat kita yang sudah dalam memiliki terang? Terima, miliki, nikmati, sekarang bagikan. Bagikan terang itu. Coba sekali lagi baca. Yesaya 61:3. Bangkitlah menjadi terang sebab terangmu sudah datang. Jadi terang Tuhan sudah dalam kita, mari kita bangkit. Tuhan menyuruh kita bangkit menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Pertama, coba Matius 5 ayat 16 coba baca. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik itu salah satu minggu lalu diterangkan bagaimana kita membawa pengharapan pada orang yang sedang putus asa. Banyak teman kita, saudara kita, keluarga kita yang kacau. Bantu dia, datanglah ke dia, bicara dengan dia, bawa terang. Lakukan yang baik. Apa itu? Beri pengharapan. Ya, saya dulu dapat ayat Mazmur 27 ayat 14 waktu istri saya, waktu itu saya masih pacaran, dia terus tidak mau. Coba Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ini satu sikap yang paling membawa terang. Ajak teman kita, mari kita nantikan Tuhan. Teguhkan hatimu, berdirilah tegak, nantikan dia, percaya Tuhan. Teman-teman kita kadang-kadang tidak berbuat apa-apa, yang penting datang kita, ayo kita berdoa. Ajak dia menantikan Tuhan. Tuhan berjanji dia akan membela kita. Itu mau terang. Kan terlalu banyak orang yang susah. Ya, saya lihat dia masih wajah ini. Ya, tolong ya Teti sebagai konselor, jangan sampai ada mahasiswa katanya ya masuk bunuh diri, gantung diri jembatan layang. Kan ngeri itu. Karena dia tidak punya pengharapan lagi. Ada teman jatuh dari lantai apartemen bunuh diri. Mari kita bawa terang. Mereka butuh kita. Butuh orang yang mengenal Tuhan. Sekedar kita ngomong pakai telinga, dengarkan keluhannya, lalu doakan, itu sudah menolong dia. Yang kedua paling mudah untuk buat terang, senyum kemana-mana. Senyum. Saya kemarin sama istri saya jalan di gazebo, belum kenal. Ya karena kita lihat dia ceria, senyum, sapa, salam, kemana? Dalam waktu 5 menit sudah cerita panjang tentang keluhannya. Karena sudah tidak tahu kemana curhat. Pakai telingamu dengan senyummu, melayani orang sedang kalut.
Itu mau terang, tidak usah bayar, tidak susah, tidak berat, tidak perlu keluar uang, tidak pakai tenaga. Senyum, ramah, lalu dengarkan dia, jangan kita yang cerita, gini-gini, enggak. Kalau orang ketemu kita, kamu bagaimana lagi, bagaimana? Bangkitkan supaya dia banyak ngomong. Manusia-manusia itu semua sudah tidak tahu kemana curhat. Jadilah tempat tampunganmu. Dan kau berikan air dingin, air segar. Terangi hidupnya. Yang kedua, Matius 28 ayat 19-20 katakan, pergilah jadikanlah sebuah muridku. Bahwa panggilan kita itu panggilan mulia. Hai semua anakku sini, ambil bagianlah dalam pemberitaan Injil. Itu perintah agung Tuhan, amanat Tuhan pada waktu dia pergi terakhir di bumi. Pergilah, jadikan semua. Tuhan sangat senang. Maka orang yang melakukan pekerjaan Tuhan ini sangat disukai Tuhan, sangat berkati Tuhan. Firman Tuhan Roma 10 katakan ayat 13. Semua orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia berseru kalau tidak pernah dengar? Kalau tidak percaya, bagaimana percaya tidak pernah dengar? Bagaimana dia mendengar kalau tidak diberitakan? Bagaimana ada memberitakan kalau tidak diutus? Bagaimana dia pergi kalau tidak mengutus? Saudaraku, kita dipanggil semua untuk ikut ambil bagian dalam penginjilan. Tidak ada lebih penting bagian kita untuk dukung pekerjaan Injil dan misi. Puji Tuhan kalau kemarin tanggal 4 sampai Juli ada 120 guru TK. Mereka adalah ujung tombak kita memberitakan Injil. Ada 600 lebih anak-anak di Nias sana. Seluruhnya ada lebih dari 3.000 tiap tahun. Mereka dengar Injil, mereka diselamatkan. Kita bersyukur. Kita dukung mereka. Itu bagian panggilan kita. Pergilah bagaimana kita mengutus, mendukung mereka. Saya harap nanti tahun depan kita dukung lagi. Jadi ada 3 cara. 1, 3D, doa, dana, daya. 3D. Tiap pagi ambil waktu mendoakan saudara-saudara kita yang belum selamat. Keluarga kita, teman-teman kita. Saya selalu mendoakan si A, si B. Ada teman yang dari ITB hebat, udah doktor, tapi rumah tangganya kacau, anaknya kacau. Doakan. Undang ke rumahmu makan. Layani dia. Beritakan firman. Pengharapan dalam Yesus, rumah tangga dipulihkan. Anak-anak dipulihkan. Doakan tiap hari. Dukung dengan dana. Saudara, gereja kita bersyukur ya. Walaupun kita kecil, dana misi kita tidak pernah habis. Kita selalu diberkati ya. Gereja misi, gereja misioner yang punya beban. Jadi saudara, kalau punya berkat, taruh di sana. Tidak akan dimakan oleh Pak Tarikan. Saya belum pernah makan uang dari persembahan saudara. Tuhanku lebih hebat dari saudara. Tuhanku lebih hebat dari semua saudara. Dia lebih besar kasih sama saya. Jadi gak usah takut. Kasih buat misi kita. Ya saya puji Tuhan dan anak saya kasih tahu nanti kalau kau pun melayani, jangan makan uang gereja. Jangan makan uang persembahan orang. Berikan untuk misi. Berikan untuk pekerjaan Tuhan. Bantu dukung. Lalu kita ambil bagian untuk pergi. Pergilah, marilah ikuti. Ya, kita biasanya pergi ada mesin trip ke Kalimantan, ke Nias. Dan sediakan waktu untuk, ya sekali seminggu 1 jam. Untuk waktu untuk ngomong-ngomong sama siapa saja tentang Injil. Supaya membangun budaya hati kita. Budaya untuk misioner bangkit menjadi terang. Terang itu dibutuhkan oleh kegelapan. Semua orang butuh kita. Kita orang yang paling penting di dunia ini. Karena dalam kita ada terang, mereka butuh kita. Mari kita pergi, beritakan. Bawalah itu. Mari kita berdoa. Saya minta saya berutuk firman Tuhan.
Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan roh kami dan jiwa kami. Kami boleh melihat betapa kami bersyukur kami boleh memiliki terang yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang datang dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau hidup kami gelap, keluarga kami gelap, usaha kami gelap, seluruh masa depan kami gelap. Tapi di dalam Engkau kami beroleh jaminan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selamat dan akan selalu selamat. Terima kasih kami diampuni walaupun banyak kesalahan dan dosa kami. Terima kasih karena kami juga pasti memiliki kemenangan. Kami memiliki jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Aku bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Bahwa kami menaruh iman, percaya kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan pada kemampuan kami, bukan pada pengalaman, bukan pada kekuatan kami, tapi hanya kepadamu. Dan kami semua percaya bahwa ketika kami percaya dan berharap kepadamu, kami tidak akan dipermalukan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang. Dan Tuhan terus berikan urapan-Mu dan Tuhan lakukan perkara-perkara besar melalui hidupnya. Sehingga boleh melalui itu semua kami menjadi saksi. Kami melihat bagaimana Tuhan menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan pulang dan saya bersyukur untuk setiap jiwa-jiwa baru yang mungkin saudara pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan memberkati saudara. Marilah kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Bapa yang mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua dan Dia melindungi setiap langkah kita. Dia melindungi rumahmu, Dia melindungi seluruh yang sedang kau kerjakan ada di dalam tangannya. Anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kuasa dan kasih Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, sukacita dari Roh Kudus, damai sejahtera dari Roh Kudus memenuhi hidupmu, membuat hidupmu bersukacita mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.